Halo No, kamu lagi apa? Aku lagi nugas. Kenapa? Jadi gini, aku mau ngomong sesuatu, tapi kamu jangan panik dulu ya. Ada apa? Aku telat haid. Lewat berapa lama? Mungkin 2 bulan. Kamu sudah cek? Belum sih, tapi aku takut mau beli sendiri. Oke, nanti aku pesankan lewat ojek online. Makasih ya. Aduh, gimana ya? No, hasilnya positif. Kamu yakin? Iya, aku takut banget. Ya udah, besok kita ke dokter aja. Mungkin hormon kamu yang bermasalah. Tapi aku takut sendiri. Besok pergi sama aku aja. Aku temani. Mereka pun ke rumah sakit. Aku deg-degan banget. Tenang, kita periksa dulu ya. Jangan panik. Ada aku di sini. Selamat siang, ada yang bisa saya bantu? Dok, saya sudah telat haid sekitar 2 bulan. Kita periksa dulu ya. Beberapa saat kemudian. Jena, dari hasil yang saya lakukan, kamu hamil. Hamil? Perkiraan usia kehamilan kamu 8 minggu. 8 minggu? Ya, sekitar 2 bulan. Aku belum siap menghadapi semua ini. Kata temanku, ada dukun beranak di kampung sana. Namanya Mbah Marni. Maksud kamu menggugurkan kandungan? Aku juga nggak tahu, tapi kita bisa tanya. Ada apa kalian datang ke sini? Mbah, saya hamil. Kami ingin tahu, apakah kandungan ini bisa digugurkan? Bisa, tapi kalian tanggung resikonya sendiri. Resikonya apa, Mbah? Ya banyak, bisa infeksi bahkan kematian. Sebaiknya kalian konsultasi dulu ke tenaga kesehatan. Saya tidak mau menanggung resiko yang besar. Jika kalian tetap kekeh, saya akan bantu. Nanti kami kembali lagi ya, Mbah. Aku takut, bagaimana kalau aku kenapa-napa? Kalau ke klinik, pasti ribet, banyak pertanyaan. Tapi ini menyangkut nyawaku. Halo, saya Gia, dokter koas yang bertugas di sini. Ada yang bisa saya bantu? Kamu kenapa? Ada yang perlu kamu ceritakan kepada saya? Semua yang kamu ceritakan bersifat rahasia. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hamil, aku hampir menggugurkan kandunganku di tempat dukun. Saya mengerti ini situasi yang sulit, tapi itu tindakan berbahaya, dan setiap tindakan berbahaya itu ada etikanya. Seperti pada bidang medis itu ada namanya bioetika. Bioetika? Ya, bioetika, di mana setiap kegiatan yang kami lakukan di dunia medis itu harus diambil sesuai dengan keputusan medis. Yang pertama itu ada otonomi, di mana setiap pasien itu memiliki hak untuk menentukan keputusan atas tubuhnya. Yang kedua itu ada non-maleficence, di mana kami sebagai tenaga medis itu tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan pasien. Dan yang ketiga itu ada beneficence, di mana kami sebagai tenaga medis harus melakukan tindakan yang terbaik demi kesehatan pasien. Dan yang keempat itu ada justice, di mana tindakan yang kami lakukan di dunia medis itu harus sesuai dengan hukum dan keadilan yang berlaku. Tapi Jena punya pilihan kan? Memilih kan? Benar, di sini saudari Jena berhak untuk memilih karena itu adalah tubuhnya. Tapi pilihan tersebut harus sesuai dengan pengetahuan dan informasi yang telah ditemukan. Apakah tindakan tersebut harus dilakukan atau tidak? Dan saya pikir untuk sekarang Mbak Jena ini sedang berada di masa di mana dia sedang frustasi. Jadi dia tidak melakukan tindakan yang tepat.
Di Indonesia, aborsi hanya diperbolehkan dalam kondisi tertentu sesuai hukum, seperti indikasi medis atau kekerasan seksual. Di luar dari itu, resikonya besar, baik secara medis maupun hukum. Jadi saya tidak punya pilihan. Kamu punya hak untuk didengar, tapi kami juga terikat prinsip benefits, melakukan yang terbaik untuk kesehatanmu, dan justice, bertindak sesuai hukum dan keadilan. Kalau kehamilan ini diteruskan, masa depan Jena bagaimana? Ada konseling, dukungan psikologis, dan bahkan sekarang sudah ada program di mana ibu muda dapat melanjutkan pendidikannya. Aku hanya takut hidupku hancur. Keputusan karena takut sering berujung pada resiko yang lebih besar. Bioetika mengajarkan bahwa setiap keputusan medis harus mempertimbangkan keselamatan, hak, tanggung jawab, dan nilai kemanusiaan. Ini juga tanggung jawabku. Aku gak bisa lepas tangan. Awalnya aku hanya ingin menghilangkan masalah ini. Aku juga panik waktu pertama tahu. Tapi sekarang aku sadar keputusan ini menyangkut nyawaku. Kita pikirkan semuanya dengan matang. Di dalam dunia medis, keputusan harus mempertimbangkan etika, tanggung jawab, dan keselamatan. Di dalam dunia medis, keputusan tidak selalu hitam putih. Aborsi merupakan isu yang kompleks yang menyangkut tentang agama, moral, hukum, psikologis, dan kesehatan. Bioetika hadir bukan untuk menghakimi, tapi untuk menyeimbangkan hak, tanggung jawab, dan keselamatan semua pihak. Udah? 1, 2, 3. Tunggu, tangan aku nampak. 1, 2, 3. Udah. Geser loh. Ditunggu. Cepatlah.